pemerintah terus mengenjot pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya adalah Hai semua, selamat datang di channel aku. Pada video ini aku akan berbagi informasi mengenai apa sih administrasi publik itu dan bagaimana sih administrasi publik dapat berjalan di kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita bahas. Sebelum masuk ke pembahasan, pernah nggak kalian melihat kejadian ataupun berurusan langsung dengan instansi pemerintahan? Biasanya, urusan administrasi di organisasi publik terkenal dengan yang pertama, ribetnya, lalu yang kedua, bertele-tele, dan bukan rahasia lagi kalau terdapat banyak pungli. Penyelenggaraan pelayanan publik seperti pertanyaan tadi bersinggungan erat dengan administrasi publik. Nah, administrasi publik ada teruntuk orang-orang yang peduli akan kondisi pelayanan serta kebijakan publik yang buruk dan terkesan kurang memihak kepada masyarakat. Konsep dari administrasi publik itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada ilmu administrasi yang tujuannya sebagai pengatur jalannya organisasi tentunya secara efektif dan juga efisien. Lalu yang kedua ada publik, karena ruang lingkup manusia itu perlu diatur di dalam yang namanya institusi kekuasaan, yang mana tujuannya itu sebagai penata dalam organisasi publik, terutama dalam hal pelayanan publik. Contohnya seperti pembuatan EKTP, pembuatan BPJS, program Raskrin, dan sebagainya. Robert Prestes, Public administration is concerned with the institutional framework of government, its socio-economic and political milieu, and the behavior of individuals who man the bureaucratic machine. George J. Garden. Public administration may be defined as all processes, organizations, and individuals associated with carrying out laws and other rules adopted or issued by legislatures, executive, and courts. Perlu untuk teman-teman ketahui juga bahwa ilmu administrasi publik itu sama halnya dengan ilmu administrasi negara. Ilmu ini merupakan suatu bahasan dari ilmu sosial yang mempelajari bagaimana pengelolaan dalam suatu organisasi. Dan juga tentunya isu-isu yang diangkat dari ilmu ini adalah isu-isu yang berhubungan dengan publik. Di dalam ilmu administrasi ini, teman-teman akan mempelajari seluk-beluk dari pemerintahan, lalu pembuatan kebijakan publik beserta dengan pengimplementasian dan evaluasinya, pelayanan yang prima untuk masyarakat, dan juga segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan birokrasi. Dikarenakan organisasi publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan dalam suatu organisasi publik, teman-teman juga patut tahu nih, apa-apa aja sih organisasi publik itu. Nah, kita contohkan di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali organisasi publik, mulai dari pusat sampai tersebar ke daerah-daerah. Nah, dan juga organisasi publik di Indonesia itu menduduki 3 elemen penting. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, ya contohnya seperti kementerian, MPR RI, DPR RI, dan juga DPD RI. Ada juga unit pemerintahan yang menduduki daerah-daerah seperti kedinasan, ada dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, ada juga RSUD. Organisasi publik itu berorientasi pada pelayanan publik. Mereka tidak mencari profit ya, karena memang tujuan utamanya sebagai melayani masyarakat. Dan juga bila apa yang dibutuhkan masyarakat telah terpenuhi, akan bermuara kepada kesejahteraan sosial. Agar teman-teman dapat lebih paham mengenai administrasi publik, berikut contohnya. Bupati Aceh Selatan Tengku Amran menyerahkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada masyarakat kurang mampu. Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus mendorong peningkatan kualitas rumah masyarakat tidak layak huni melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya.
administrasi publik terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya. Program ini merupakan bantuan yang diselenggarakan dari Kementerian PUPR, dan Kementerian PUPR menyalurkan tugasnya kepada unit satuan kerja yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, yang mana tujuan dari program ini sebagai peningkatan infrastruktur dan juga pelayanan kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan juga memiliki rumah tidak layak huni. Tujuan utama dari program ini adalah agar masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Setelah diadakan peningkatan infrastruktur, rumah mereka bisa menjadi layak huni, aman, dan terjangkau. Tentu saja dalam menetapkan siapa-siapa saja yang pantas mendapatkan bantuan tersebut, pihak penyelenggara telah terlebih dahulu memiliki data-data dari masyarakat. Sehingga dari data tersebut mereka akan mengadakan pengecekan kembali dan seleksi kembali apakah masyarakat tersebut masih layak dikatakan untuk mendapatkan bantuan. Nah, tujuannya adalah agar program ini bisa tepat sasaran, juga berupaya untuk menghindari kecemburuan sosial antara masyarakat, dan organisasi publik bisa dianggap adil. Dengan demikian, jika program tersebut berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan sebelumnya, program tersebut dikatakan sukses. Nah, jika suatu program itu sukses, berarti akan menimbulkan suatu efek, di mana efeknya adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Begitu saja dari saya. Saya harap teman-teman bisa memahami mengenai administrasi publik ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya Melita, pamit.